Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Tidak mendapat jatah minyak tanah selama 2 bulan, puluhan warga Mimika Baru memblokade jalan menuju Pelabuhan Pomako. Khawatir belangko KTP habis, ratusan warga serbu kantor Dukcapil Merauke. Pasca penangkapan belasan anggota KNPB, situasi di Tambrau dipastikan aman. Pasca kebakaran Pasar Wosi Manokwari, korban kebakaran masih tinggal sementara di posko pengungsian. Mereka membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Pedagang berharap kios dan lapak mereka diperbaiki sehingga mereka bisa berdagang kembali. Ini diperhatikan ibu-ibu yang pedagang-pedagang kecil-kecil supaya kita bisa berdagang kembali, bisa dapat uang untuk masa depan anak-anak, karena kita kasih sekolah ada juga beban dari utang-utang di bank. Bagaimana kita bisa dapat uang kalau kita tidak dapat tempat usaha, sedangkan tempat tinggal saya Pak belum ada. Saya mau ada rumah tapi kita belum dapat uang pembayaran rumah. Iya, makanya saya harap sama pemerintah ada kasihan sama masyarakat itu supaya kita dibantu kasih berapa saja atau bisa kita hidup dulu untuk sementara ini kan, atau bisa dibantu kan semacam uang atau kita bisa bayar rumah. Berbagai pihak swasta yang peduli datang ke Pasar Wosi memberikan bantuan sembako bagi korban kebakaran. 1 hari setelah kejadian kita melakukan aksi peduli kebakaran ke Pasar Wosi. Dana yang terkumpul itu dikumpul masing-masing member. Tujuannya memang kegiatan sebelum-sebelumnya juga kita sosialnya dari member. Kita tidak mengambil dana dari tempat lain. Jadi ini suaka real semua dari member habisnya. Tingkat kepeduliannya juga dari member sangat luar biasa. Kebakaran menghanguskan Pasar Wosi beberapa waktu lalu. Ratusan kios milik pedagang terbakar dan menyebabkan kerugian hingga mencapai 20 miliar rupiah. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bisa berapa garis lagi? Biaya merupakan salah satu faktor banyak anak-anak Papua tidak bisa mengenyam pendidikan. Mereka akhirnya putus sekolah dan membantu orang tua mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tanpa disadari anak-anak akan jatuh dalam kemiskinan seperti yang dialami orang tua mereka. Melihat kondisi itu, SMA Yayasan Pendidikan Kristen Merauke terpanggil untuk membantu anak-anak asli Papua meraih masa depan. Sekolah ini menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua yang tidak mampu. Kami SMA IPK Masa Depan Secara Merauke membuka pendaftaran untuk menerima siswa baru, baik yang baru tamat SMP, putus sekolah saat SMA. Dengan program kami adalah program sekolah gratis. Program sekolah gratis ini kami sudah laksanakan 2 tahun. Dengan catatan bahwa yang kami lihat di masyarakat selama ini, anak-anak kami khususnya anak putra daerah putra Papua, orang asli Papua sulit sekali untuk bersekolah dengan baik. Itu dikarenakan karena biaya. Sehingga kami mengambil langkah untuk melakukan program sekolah gratis. Sekolah gratis mulai dari dia masuk pendaftaran sampai dia menuntut ilmu di sekolah 3 tahun kami gratiskan tanpa dipungut biaya. Jadi untuk gratis dalam hal ini adalah atribut sekolah, pakaian seragam, buku, bolpen, buku-buku pelajaran yang kami siapkan itu semua gratis tanpa kami biaya kepada orang tua murid untuk membantu anak untuk melunasi, karena
selama ini kami melihat memang sangat tengah mati untuk anak-anak kita untuk mau belajar dengan baik, karena mereka tidak belajar dengan baik karena berpikir harusnya setiap bulan harus bayar ini. Itu jadi masalah, mereka tidak ke sekolah. Tidak hanya uang pendaftaran, selama mengikuti pendidikan hingga lulus, anak-anak asli Papua dibebaskan 100% dari biaya sekolah, termasuk seragam sekolah, buku tulis, dan buku pelajaran. Seluruhnya diberikan cuma-cuma. SMA YPK Merauke berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi orang tua murid agar anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sehingga bisa meraih cita-cita mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Rumput laut bisa diolah menjadi makanan yang enak dan menyehatkan. Salah satunya diolah menjadi kerupuk atau cemilan yang banyak digemari. Peluang inilah yang dilirik UMKM Kampung Arar, Kabupaten Sorong. Warga di Kampung Arar memang kreatif. Selain mengolah rumput laut, mereka juga mengolah ikan tenggiri menjadi pentolan bakso yang rasanya sangat lezat karena kualitas ikan tenggiri yang masih segar. Mama Raki Rami, salah satu warga Kampung Arar, cukup berhasil mengolah rumput laut. Produknya dijual di Sorong dan di lokasi perusahaan migas di dekat wilayah Kampung Arar. Ia berharap usahanya berkembang dan membantu perekonomian daerahnya. Dari rumput laut, Ya, stik manis, sama stik asin, sama kerupuk, sama pentolan ikan tenggiri. Ini dari rumput lautnya ambil di mana, Om? Ambilnya di mana? Ambil di kampung. Di kampung. Di kampung mana? Kampung Arar. Oh, sudah berapa lama Mama dorang usaha ini? Dari 2018. Terus sekarang jualnya kemana saja? Hanya sekeliling kampung sama perusahaan. Oh, di kampung. Petrogas. Selama ini kan Petrogas yang menggunakan. Tiap hari produksi? Iya. Tiap hari produksi? Kalau ada pesanan kita Rumput lautnya carinya jauh, Mama? Atau dekat? tidak di depan kampung saja. Oh, depan kampung. Jadi harapannya apa, Mama? Harapan kami ke depannya lebih baik lagi. Karena kami sudah dapat Usaha mikro kecil menengah saat ini memang sedang tumbuh di tanah Papua. Orang asli Papua didesak berusaha mandiri dan tidak bergantung pada dana otonomi khusus. Karena jika suatu saat dana otsus di stop pemerintah pusat, maka seluruh warga asli Papua harus siap. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.